Salve, kembali kita berjumpa pada pagi hari ini, tanggal 5 Maret 2026. Saudara-saudaraku yang terkasih, di pagi yang cerah ini, marilah kita kembali mengucap syukur dalam doa kepada Tuhan Allah kita, yang selalu memberkati kita, dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup dengan mengandalkan Tuhan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 10 dan Injil Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Dalam menjalani kehidupan saat ini, saudara, yang penuh dengan gejolak, penuh dengan penderitaan, apalagi saudara, saat ini kita memasuki perang besar. Dunia berperang. Diawali Amerika dengan Iran. Apa yang kita pilih dalam hidup ini, saudara? Tak dipungkiri, di depan mata kita dapat kita lihat semua orang, mungkin juga termasuk diri kita, saudara. Kita memperkuat diri dengan kekuatan kita sendiri, dengan kepintaran kita sendiri. Bukan itu saja, saudara. Kita pun mulai menimbun harta kekayaan untuk dapat mempertahankan diri dan keluarga dengan tidak menghirau orang di sekitar kita. Yeremia dalam bacaan pertama hari ini, saudara, menegaskan dalam pilihan hidup, dalam situasi apapun, bahwa manusia harus memiliki pilihan untuk mengandalkan Tuhan seperti pohon di tepi air, atau mengandalkan diri sendiri seperti semak di padang gurun. Mana yang kita pilih, saudara? Dua pilihan hidup yang diberikan Yeremia menegaskan bahwa mengandalkan kekuatan manusia adalah kutuk, saudara. Sedangkan mengandalkan Tuhan adalah berkat. Manusia terbatas, sedangkan Allah sumber air hidup. Sedangkan saudara, Yesus Tuhan kita melalui Injil hari ini mau mengajak kita semua memaknai prapaskah dengan pertobatan, saudara. Pertobatan sejati, pertobatan nyata, bukan pertobatan tomat. Tobat kumat, bukan itu, saudara. Tetapi mau bertobat di dalam pertobatan nyata melalui kepedulian sosial. Bukan hanya ibadah formal. Kekayaan yang disampaikan di sini bukanlah dosa, tetapi menggunakannya hanya untuk diri sendiri seperti orang kaya di dalam Injil hari ini, tanpa belas kasih kepada sesama yang menderita, yaitu Lazarus, adalah jebakan egoisme, saudara. Ingat, kematian adalah batas akhir dan kesempatan bertobat hanya ada selama hidup di dunia ini. Saat manusia hidup inilah, saudara, pertobatan itu harus kita lakukan. Jangan ditunda, saudaraku yang terkasih. Jangan. Saat inilah saudara, dan masa prapaskah inilah kita semua diajak untuk mengolah batin kita agar kita bisa masuk dalam pertobatan. Dalam masa prapaskah, dalam olah batin untuk menuju pertobatan, saatnya kita membuka mata dan hati kita, saudara, terhadap Lazarus di sekitar kita. Mereka yang kekurangan, terpinggirkan, saudara, dan membutuhkan bantuan. Bukan mengabaikannya seperti orang kaya itu. Apakah harta dan waktu saya sudah menjadi jembatan kasih?
Atau justru jurang pemisah dengan sesama dan Tuhan? Saudara-saudaraku yang terkasih, Regi hari ini saudara, dalam masa prapaskah ini, kita semua saudara diajak untuk memilih saudara, mengandalkan Tuhan, pohon yang subur, atau diri sendiri, dunia, semak gurun. Ingat, mengandalkan kekuatan manusia adalah kutuk, sedangkan mengandalkan Tuhan adalah berkat. Dan harus diingat, manusia terbatas saudara, sedangkan Allah sumber air hidup. Apakah saya lebih mengandalkan uang atau jabatan daripada Tuhan? Apakah saya peka dan berbagi dengan orang-orang di sekitar yang menderita seperti Lazarus? Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau selalu hidup, kita mengandalkan Tuhan saudara, dan mau hidup penuh kasih, dengan mau berempati dan berbagi rasa, berbagi kasih kepada Lazarus-Lazarus di sekitar kita. Mereka yang kekurangan, terpinggirkan, dan membutuhkan bantuan kita. Bukalah mata, bukalah hati, dan berempatilah kepada Lazarus di sekitar kita. Ya Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk selalu mengandalkan-Mu dan membuka hati bagi sesama, khususnya yang miskin dan menderita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.